Gimana? Kaget? Sama, saya juga. Karena tidak mau kaget sendirian kali ini, saya akan mengangkat sebuah franchise film horor paling ditunggu tahun 2025. Film ini menceritakan kasus terakhir yang ditangani paranormal kondang, Ed dan Lorraine Warren, yang membuat mereka kapok. Tanpa banyak cincong, keburu makanan kalian habis ya kan? Markilai, mari kita mulai. Lihat-lihatlah bunga, andai ku pegang, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun. La 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 la, la 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 la, bernyanyi bersama. Adegan film berawal pada tahun 1964, di mana Ed dan Lorraine muda sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus gangguan gaib di toko barang antik. Walaupun saat itu Lorraine sedang hamil tua, ia tetap bersemangat menaklukkan misteri yang ada. Di situ, terlihat ada banyak sekali barang prasejarah seperti meja, kursi, telepon, payung, piring cantik, dan ratusan hadiah lainnya. Namun yang menarik perhatian adalah ada sebuah cermin tua berukir 3 wajah. Ketika Lorraine membuka penutup cermin itu, dia dengan segala kemampuannya bisa merasakan adanya aura negatif yang sangat kuat. Lorraine mencoba untuk berinteraksi sambil menatap ke arah cermin, dan bisa kita lihat dari arah belakang ada 2 kaki kumal yang menggantung. Disusul dengan suara-suara aneh yang sedikit membuat dia harus waspada. Saat Lorraine muda mencoba menyentuh cerminnya, tiba-tiba cermin itu retak. Seketika ia mendapat penglihatan, bayangan Lorraine dalam cermin pun berubah menjadi sosok mengerikan, dan pada saat itu juga perutnya autokontraksi. Mendengar teriakan istrinya, Ed segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Hey, she's early. Notify labor and delivery. We're coming in with a car. Sesampainya di rumah sakit, pihak medis memutuskan untuk melakukan persalinan darurat. Walaupun sebenarnya belum waktunya bagi Lorraine untuk melahirkan. Dalam proses persalinan, gangguan demi gangguan iblis cermin itu terus mengikuti. Di sini, Lorraine mengetahui kalau serangan itu ditujukan kepada bayi yang ada dalam kandungannya. Oleh karenanya, Lorraine meminta Ed untuk selalu berada di sampingnya sambil berdoa. Beberapa saat kemudian persalinan pun berhasil dilakukan. Namun dokter terlihat sedih ketika bayi itu lahir. Duka mulai menyelimuti mereka lantaran rupanya bayi tersebut tidak selamat. Dalam keadaan yang menyesakkan tersebut, kita akan melihat bahwa iman Lorraine sangat kuat, di mana ia belum menyerah. Sebagai ibu, ia dibantu Ed terus berdoa meminta agar bayinya selamat. Please bring her. Please bring her back. Tanpa diduga, mukjizat benar-benar datang dan bayi tersebut hidup kembali. Bahkan dokter pun berdecak kagum dibuatnya. Di momen inilah, anak itu diberi nama Judy, tidak pakai Rhoma Irama. Singkat cerita, Judy mulai tumbuh besar, tapi di masa kanak-kanaknya, Judy mewarisi kemampuan ibunya untuk melihat mereka yang tak kasat mata. Ia jadi sering ketakutan dan selalu menangis. Maka untuk menenangkannya, Lorraine mengajarkan sebuah rima atau semacam lirik lagu yang bisa membantu Judy mengabaikan gangguan yang ia lihat. Say Locket lost her pocket. Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it. Only ribbon round it. Cerita lalu maju ke tahun 1986 di Pennsylvania dan beralih pada keluarga Smurl yang baru saja pindah rumah. Keluarga itu terdiri dari 8 orang, yaitu Jack dan Janet, lalu 4 putri mereka, yaitu Dawn, Heather, dan si kembar Shannon dan Karin, serta kedua orang tua Jack. Pada hari itu, mereka semua sedang merayakan hari ulang tahun anak kedua mereka, yaitu Heather. Di momen ini, sang kakek memberikan hadiah yang tidak biasa, berupa sebuah cermin antik berwajah 3 yang kita lihat di awal film tadi. Mereka semua tidak menyadari bahwa cermin itu menyimpan sesuatu yang jahat. Ketika penutup cermin dibuka, seketika kejadian aneh mulai terjadi. Lilin di atas kue pun padam dengan sendirinya.
Hey, what? She blew out my candles. Sampai tiba-tiba... Ya, lampu gantung di rumah mereka jatuh hingga nyaris memakan korban. Di sisi lain, kita kembali ke Ed dan Lauren tua yang sedang mengajar di kampus dengan mata kuliah persetanan. Namun di era modern seperti sekarang, minat para mahasiswa terhadap hal-hal mistis mulai menurun. Hingga acara-acara semacam itu hanya dihadiri oleh segelintir orang. Terlebih lagi, Ed dan Lauren kini telah memutuskan untuk pensiun dari kegiatan pengusiran roh jahat karena Ed menderita penyakit jantung dan perlu menjaga kesehatannya. Judy yang sudah dewasa pun makin sering dihantui jurik. Namun bedanya, Judy tidak ingin Lauren mengetahui bahwa bakatnya tersebut masih ada. Selayaknya ibu-ibu pada umumnya, Lauren semakin posesif sehingga membuat Judy risih. Ya, sebenarnya wajar-wajar saja sih, Lur. Mungkin Lauren tidak ingin Judy menjadi paranormal dan berada dalam bahaya seperti dirinya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang laki-laki bernama Tony. Tony adalah kekasih dari Judy yang sangat mencintai Judy dan hendak melamarnya. Namun rencana tersebut sedikit terhambat karena Ed masih belum menerima keberadaan Tony. Sebagai bapak, Ed sadar kalau keluarga mereka adalah keluarga anti-mainstream yang suka berurusan dengan hal gaib. Sehingga ia ingin memastikan bahwa Tony adalah orang yang bisa menerima kenyataan itu. Situasi canggung pun tak terelakkan. Namun Tony ternyata mengetahui dan menerima semuanya dengan baik, sehingga ia mampu meyakinkan Ed. Di momen itulah, Tony langsung melamar Judy di depan Ed dan Lauren. Melihat anaknya Judy sangat senang dan bahagia, mau tidak mau, akhirnya Ed merestui lamaran tersebut. Judy, I was asking... Yes! Yes! Obviously, yes! Tempat beralih lagi ke kediaman keluarga Smurl. Teror yang terjadi di dalam keluarga ini semakin nyata dan sering terutama kepada Janet. Ketika Janet sedang berada di basement, dia mendengar ada suara benda terjatuh. Saat dia melihat ke pojok ruangan, samar-samar nampak seseorang sedang berdiri di sana. Pada saat dia menyalakan lampu, ya ternyata tidak ada siapa-siapa. Gangguan tidak berhenti di situ. Saat Janet sedang menelepon, bisa kita lihat bahwa ada yang bermain dengan kabel teleponnya. Say that, no? Girls! Awalnya, Janet mengira bahwa anak-anaknya lah yang iseng menarik telepon tersebut, karena biasanya juga demikian. Tetapi ternyata anak-anak tersebut sedang bermain di tempat lain. Pertanyaannya, siapa yang menarik kabel telepon itu? Tanpa pugu-pugu, kabel itu terus ditarik ke dalam kamar yang gelap dan saat lampu dinyalakan, ya, kena prank lagi kita. Ternyata di sana tidak ada siapapun. Gangguan yang sama terjadi pada Karin, di mana saat ia sedang bermain, boneka miliknya melakukan gerakan aneh hingga terbang dengan sendirinya. Dan saat Karin melihat ke pantulan cermin, malam harinya, Heather sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan cermin itu di dalam kamarnya. Dia selalu merasa seperti ada sesuatu di dalam cermin yang memperhatikannya. Dawn yang mendengar hal itu tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi karena Heather terus-menerus berkata bahwa ia tidak nyaman dengan cermin itu, tidak lama, Dawn menyarankan untuk membuangnya. Di pagi hari, cermin tersebut diangkut oleh mobil penarik sampah dan terlihat sudah hancur, tergilas mesin penggiling. Namun dengan hancurnya cermin itu, hal yang mengerikan terjadi pada Dawn, di mana ia muntah beling sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Perlahan keluarga Smurl mulai dilanda ketakutan atas beberapa teror yang terjadi terutama Heather dan Dawn. Tetapi sang ayah, Jack, ngotot bahwa hal mistis itu tidak ada. Pada tengah malam saat menjelang tidur, teror kini menyerang kepada Bapak Jack. Terlihat ada sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Lalu ini yang terjadi.
Di sisi lain, Heather terlihat sedang menyimak ulang rekaman video ulang tahunnya. Pada momen dia meniup lilin, sekilas dia melihat ada bayangan wajah dari kegelapan. Heather terus mengulangi video itu sampai akhirnya dia melihat jelas kalau memang ada sosok wajah yang ikut meniup lilinnya. Sontak, Heather mendengar suara-suara aneh diikuti dengan penampakan pria gondrong yang langsung menyerangnya. Karena kejadian tersebut, keluarga Smurl meminta bantuan ke pihak media untuk melakukan investigasi di rumahnya, sambil berharap ada orang ahli yang bisa membantu mereka. Keluarga Smurl pun mulai kondang, hingga berita itu pun sampai kepada pastor bernama Gordon. Singkatnya, Gordon langsung datang ke rumah itu dan dia bersedia untuk membantu mereka. Pada saat Gordon memeriksa keadaan rumah tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan jahat di dalam rumah. Lantaran air suci yang ia percikan berasap. Tanda area tersebut sudah tidak lagi suci, lantaran dilewati entitas gaib. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tidak lama, Gordon langsung pergi untuk melaporkan temuannya ke pihak gereja supaya ditindaklanjuti. Namun saat ia sedang berada di ruang tunggu, Hello? ruangan itu menjadi sangat gelap, bahkan resepsionis gereja pun hilang entah kemana. Merasa ada yang tidak beres, Gordon membacakan doa-doa sambil mengacungkan salibnya. Tetapi roh tersebut terlalu kuat sehingga seolah terhipnotis, Gordon lalu mengambil tali dan melakukan bundir. Di sisi lain, terlihat Lauren sedang mengantarkan Judy fitting gaun pengantin. Fitting dilakukan di sebuah ruangan penuh cermin bersama pemilik toko bernama Brenda, di mana Brenda bertugas memastikan semuanya baik, termasuk sesekali masuk ke gaun Judy untuk membantu. Awalnya ruangan itu tampak normal-normal saja, sampai saat Judy ditinggal sendiri, ia melihat ada pantulan cermin yang aneh. Lalu dari bawah gaun Judy, dia merasakan ada seseorang yang sedang membantu merapikan gaunnya. Dikira itu Brenda yang sudah kembali. Saat dibuka, itu adalah nenek-nenek creepy yang tidak tahu dari mana asalnya. Lalu tanpa diduga, ini yang terjadi. Singkat cerita, kabar meninggalnya Gordon akhirnya sampai ke keluarga Lauren. Di sini, kita akan teringat bahwa Gordon adalah pastor yang sering membantu keluarga Lauren menangani kasus, sehingga tentu kematiannya menjadi tanda tanya besar. Lantaran tidak mungkin Gordon melakukan bundir. Tidak lama, Judy merasa bahwa kematian Gordon ada kaitannya dengan serangkaian teror yang menyerang dirinya belakangan ini. Berdasarkan cerita bahwa Gordon menjelang kematiannya sedang menangani kasus di Pennsylvania, maka Judy secara diam-diam mulai menyelidikinya. Tetapi, pada akhirnya Ed dan Lauren tahu kemana Judy pergi, dan mereka pun langsung menyusul Judy ke kediaman keluarga Smurl. Kedatangan mereka hanya untuk menjemput Judy pulang, namun tak disangka, Judy meminta orang tuanya untuk membantu keluarga Smurl dan tidak lari dari masalah. Cekcok pun tak terhindarkan, lantaran Lauren sudah tidak mau lagi mengambil resiko. Kayaknya Judy ini juga tidak tahu lur kalau ayahnya Ed terkena sakit jantung. Maka dia ngotot meminta Lauren dan Ed untuk membantu. Lalu karena luluh, Lauren dan Ed pun mau. Persiapan pun dimulai. Lauren memeriksa ke berbagai ruangan yang ada dan di salah satu kamar, ia melihat suatu entitas. Dari hasil penyelidikan, Lauren menyimpulkan bahwa bukan rumahnya yang angker, melainkan dari sejak dulu, di tanah ini memang sudah dihuni oleh entitas jahat. Diceritakan ada satu pasangan suami istri yang tinggal di rumah ini bersama anaknya. Sang istri rupanya berselingkuh lalu diketahui oleh sang suami. Suami itu lalu menjadi gila dan memburu istrinya hingga ke ruangan bawah tanah. Kemudian membunuh istri dan anaknya dengan kapak.
Akan tetapi, bukan itu masalahnya. Ada masalah yang lebih besar, di mana roh keluarga yang bergentayangan ini sepertinya hanyalah pion yang dikendalikan oleh sosok iblis yang lebih jahat untuk menghantui keluarga Smurl. Something else is blocking my vision. Demonic? It's controlling the spirits. Di sisi lain, ada yang mengarahkan Judy untuk naik ke gudang lantai atas, dan di sanalah dia melihat cermin yang dulu pernah dibuang oleh Heather, yang kini entah dari mana sudah ada di sana dengan keadaan utuh. Setelah dia menyentuh cermin itu, terlihat ada sebuah tulisan yang mengatakan, "Apakah kamu merindukanku?" Tulisan tersebut mengingatkan Judy pada Annabelle. Merasa ada yang tidak beres, dia bergegas pergi dari sana dan memasuki salah satu ruangan. Di sana, dia melihat sebuah boneka yang membelakanginya. Boneka itu perlahan mulai bergerak dan... Panik dan ketakutan, Judy berusaha menghindar hingga dia terjatuh dari tangga. Beruntung, itu tidak sampai melukainya. Lalu Lauren dan Ed datang untuk membantu. Di situ, Judy berkata pada mereka kalau ada sesuatu di gudang lantai atas. Tidak lama, Lauren dan Ed menuju atas dan ya betapa terkejutnya mereka ketika melihat cermin dari masa lalu kelam mereka bertengger di sana. Namun, pada saat Lauren memegang cermin itu, dia merasakan energi yang berbeda. Bukan lagi energi jahat yang dulu pernah menyerang dirinya. Something's different. Selanjutnya, mereka melakukan perundingan dengan keluarga Smurl dan memberitahukan bahwa permasalahannya ada pada cermin itu. Ed dan Lauren memutuskan untuk membawa cermin tersebut ke rumah mereka. Di sini, Ed melibatkan Tony untuk membantu, sedangkan Judy yang kondisinya masih lemah akan tetap istirahat di rumah. Di satu sisi, Ed, Tony, dan Jack sedang membungkus cermin tersebut dan mengikatnya dengan sangat kuat. Sebelumnya, Ed memperingatkan untuk jangan pernah melihat langsung ke arah cermin itu. Jika iblis di dalam cermin tersebut berusaha melakukan bujuk rayu, jangan dianggap dan alihkan saja pandanganmu. Namun benar saja, dalam proses pemindahan cermin tersebut, tiba-tiba tali pembungkusnya terlepas sendiri hingga penutup kainnya terbuka. Jack yang tidak sengaja melihat ke cermin berkata bahwa dia melihat sosok pria gondrong ada di atasnya. Lalu terjadi kekacauan ini. Sementara itu, Tony yang sedang menyiapkan mobil harus berhadapan dengan sosok nenek tua yang berdiri di tengah jalan. Kembali ke Lauren yang menuju kamar untuk melihat keadaan Judy, tingkah laku Judy mulai aneh. Tatapannya berubah menjadi tajam dan suaranya pun mulai berubah. Lalu tiba-tiba... Ya, Judy mendorong Lauren ke ruang bawah tanah. Setelah berhasil menyerang Lauren, Judy menuju ke lantai atas. Di ruangan bawah tanah tersebut, Lauren pun mendapat teornya sendiri ketika ia diberi penglihatan perihal tragedi masa lalu yang terjadi di rumah, di mana ia diburu oleh pria berkapak itu. Beruntung ketika Lauren terpojok, Tony yang berhasil masuk ke dalam rumah datang menyelamatkannya. Setelah itu, seluruh keluarga Smurl berhasil dievakuasi dan keluar rumah. Sementara, di dalam ada Tony, Ed, dan Lauren yang sedang berusaha menyelamatkan Judy dari kesurupan. Roh jahat yang memasuki Judy mengarahkan dia untuk melakukan bundir. Tidak mudah untuk menyelamatkan Judy karena waktu yang sangat terbatas. Tony menahan tubuh Judy, sedangkan Ed berusaha memotong tali yang mengikat lehernya. Syukurlah, Judy berhasil diselamatkan. Namun mereka harus terperosok dan jatuh ke bawah. Sayangnya, pada saat itu Judy sempat tidak bernafas. Tidak menyerah,
Ed mencoba memberikan pertolongan pertama pada Judy dan berharap Judy bisa bernafas kembali. Untung saja, Judy berhasil terselamatkan, Lur. Tapi apakah semua ini sudah berakhir? Oh, tentu tidak. Cermin itu muncul kembali di tengah-tengah mereka dan... Saat cermin itu berputar, Ed mencoba melawan dengan membacakan doa-doa pengusiran setan. Alih-alih berhasil, justru gangguan itu semakin kuat dan kini menyerang Tony. Semua yang mereka lakukan sia-sia tanpa bisa menghentikan si iblis. Di tengah situasi genting tersebut, Lauren yang melihat Judy ketakutan akhirnya tersadar bahwa selama ini ia sudah mengajarkan keluarganya, termasuk Judy, untuk menghindar atau mengabaikan ketakutannya, seperti dengan rima atau lagu yang kita lihat di awal film tadi. Sementara, untuk melawan kekuatan roh jahat, kita tidak boleh lari atau takut, melainkan harus berani menghadapinya. Lauren membimbing Judy dan keluarganya untuk menatap dan menyentuh cermin itu secara bersamaan. Tidak lama, sosok mengerikan yang menyerupai wajah mereka muncul. Dengan tekad yang kuat dan doa yang terus dipanjatkan, mereka pun berhasil melawan kekuatan jahat yang ada di cermin tersebut. Akhirnya, Ed, Lauren, Judy, dan Tony selamat, begitu juga dengan keluarga Smurl. Selanjutnya, keluarga Smurl tetap tinggal di rumah itu selama 3 tahun lebih. Meskipun peristiwa kerasukan tersebut meninggalkan luka, mereka tetap saling dekat hingga hari ini dan percaya bahwa pengalaman hal-hal gaib justru membuat mereka kini semakin kuat. Setelah kejadian tersebut selesai, cermin itu dibawa ke rumah Ed dan Lauren, dan tanpa diduga, Ed memberikan kunci ruangan tersebut kepada Tony sebagai bentuk kepercayaan dan restu. Hey. Di akhir cerita, Tony akhirnya menikah dengan Judy. Di saat yang sama, Lauren mendapati penglihatan tentang masa depan mereka. Terlihat bahwa mereka akan bahagia bersama dan mendapatkan cucu yang sangat menggemaskan. Dan akhir kisah petualangan Ed dan Lauren, mereka berdua menuliskan buku yang menceritakan kisah perjalanan keluarga mereka. Selain itu, mereka juga mewariskan ilmu-ilmu tentang dunia supranatural di kampus, berharap kelak ada seseorang yang meneruskan perjalanan ini. Sementara di usia tuanya, Ed dan Lauren juga memutuskan untuk tetap membantu orang-orang, namun hanya melalui telepon saja. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Film ini rupanya lebih emosional sih daripada mengerikan ya. Maka pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terbukalah kepada keluargamu dan jangan lari dari masalah. Itu, saya Miao bersama tim Alur Cerita pamit undur diri. Kalau kalian ada request film horor, komen aja Lur di kolom komentar, biar kita bisa nobar sama-sama dan sampai jumpa di film berikutnya.